Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan bisa kembali dalam pelajaran meskipun dalam pelajarannya masih ya dengan PJJ. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan ibu doakan kalian selalu sehat walafiat di rumah maupun dimanapun ya, tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa kemana-mana pun selalu menggunakan masker ya. Tolong diperhatikan karena sebetulnya kita berharap bahwa hari ini kita bisa bertatap muka ya, bertemu di sekolah menggunakan seragam. Tapi apa daya, karena pandemi kita belum usai ya, malah di Karawang termasuk masih bertahan zona merahnya. Jadi Ibu harapkan anak-anak agar tidak berkeluyuran ya, meskipun kita belajar di rumah, tapi Ibu harap kalian tidak berkeluyuran kemana-mana, tetap jaga kesehatan dan stay at home gitu ya. Oke, untuk seni budaya kelas 7 tolong diperhatikan ya. Mungkin ini kali pertama kita Ibu memberikan bahan ajar kembali karena minggu kemarin Ibu sudah share ya di grup. Kemudian hari ini kita pertama kali masuk untuk kontrak belajarnya selama 1 semester 2. Yang pertama, Ibu harapkan bagi yang semester 1-nya belum tuntas, tolong diingat-ingat kembali ya, karena nilai rapot yang kalian terima itu semata-mata bukan Bu, kok padahal kan semester kemarin aku belum mengumpulkan ini, belum mengumpulkan itu, kenapa kok nilai aku sudah ada begitu ya. Nah, bagi yang sudah ada itu jangan salah nilai kasih sayang, dan juga biasanya Ibu beri nilai sesuai dengan KKM. Jadi kalau misalkan kalian ingin nilainya di atas KKM, kalian tolong tuntaskan segala tugas-tugas yang Ibu berikan sebelum-sebelumnya. Jadi begitu ya. Bu, nilai yang di bawah KKM ngaruh tidak Bu? Ngaruh. Biasanya nanti kalian sulit dalam pengakumulasikan ketika kelas 9 dan pendaftaran ke SMA atau ke SMK. Karena untuk SMK sendiri dia juga salah satunya mengambil dari nilai ya, terutama nilainya yang di atas KKM semua bagi yang sekolah-sekolah negeri. Jadi tolong yang pas dengan KKM atau di bawah KKM, tolong kalau kalian ingin nilainya tinggi, mumpung masih semester 2, masih ada kesempatan, belum kenaikan kelas, kalian perbaiki nilai-nilai yang menurut kalian kecil ya, begitu. Oke, untuk seni budaya sendiri pertemuan kali ini Ibu kalian tolong siapkan pertama buku gambar A3 ya. Itu terpakai nanti insya Allah sampai ke kelas 8, karena kelas 8 materinya tentang menggambar komik dan juga poster. Untuk kali ini kita masih berkecimpung di dalam ragam hias, namun ragam hiasnya mulai pengakumulasikan atau mengaplikasikannya ke dalam benda ya, baik itu benda alami maupun benda buatan. Oke, untuk buku yang digunakan ya, ini salah satunya ada KTSP 2013, penerbit Erlangga, bukan KTSB ya. Kurtilas, masih Kurtilas tim Abdi Guru, tapi kalian tidak usah membelinya. Kalau ini kalian cukup kalau membutuhkan referensi LKS boleh. Kalau tidak salah itu di sekolah ya mungkin ya. Ibu kurang tahu, silakan hubungi saja ke wali kelasnya masing-masing ya. Kalau untuk seni budaya sendiri LKS-nya alhamdulillah Ibu sudah pegang. Bagi kalian yang memang belum, boleh kalian beli, tapi tolong tidak di fotokopi ya. Jangan sampai kejadian seperti
semester lalu tolong tidak difotokopi ya, karena sebetulnya fotokopi itu ada undang-undangnya dan menyalahgunakan ya, takutnya di brand nantinya ya. Nah untuk sekarang boleh kalian beli di tokonya, baik itu di Padil maupun di sekolah. Nanti kalian datangi. Nah, untuk kali ini pembelajaran seni budaya di kelas 7 ya, masuk ke materi pertama, yaitu membuat ragam hias pada bahan buatan ya. Seperti yang kalian ketahui, ragam hias itu motifnya ada flora, fauna, dan juga alam benda. Alam benda pun dibagi menjadi beberapa motif ya, ada geometris, ada silindris, ada kubistis, dan lain-lain. Nah itu untuk dasar kemarin di semester 1, mudah-mudahan kalian masih ingat ya, begitu. Untuk membuat ragam hias pada bahan buatan sendiri, di sini ada peta konsepnya sebelum ke materi terlalu dalam, karena kita awal pertemuan ya. Nah, Ibu ingatkan kembali, tolong persiapkan buku A3 ya, buku gambar A3. Itu kalau lebih jelasnya boleh kalian tanya ke toko buku AA, lebih murah, atau ke fotokopian juga sama ya. Itu ukuran besar. Nah, begitu. Jadi kalian mulai sekarang Ibu biasakan untuk menggambar di buku A3. Jadi kalau buku A3 itu tidak seperti halnya menggambar seperti anak SD lagi ya. Tolong, kalian sudah kelas 7. Jadi buku gambar itu gambarnya itu full. Biasanya Ibu minta gambar penuh. Ya, gambar penuh itu bagaimana? Meskipun kalian menggambar burung, tapi Ibu inginkan backgroundnya itu kalian gambar juga. Jadi gambarnya full gitu. Ya, yang kedua, apa alat yang digunakan? Kalian biasakan sekarang menggunakan krayon ya. Sekali lagi, pertama siapkan buku gambar A3, kedua siapkan krayon. Kalau untuk yang lainnya seperti pensil, penghapus, penggaris, itu sudah menjadi hal yang lazim ya, yang wajib kalian punya. Kalau tidak, masa mau pakai pulpen? Pulpen kan susah, jika kalau untuk menggambar sepertinya kurang bagus ya kalau untuk menggunakan pulpen. Bu, bagaimana untuk spidol? Ibu sarankan kalau untuk spidol gunakan untuk garis tepi aja ya. Garis tepi saja, tidak digunakan untuk menggambar keseluruhan. Karena kenapa? Spidol itu menyerap ya, menyerap dan kurang bagus, kurang rata. Nah, kita belajar menggunakan krayon. Oke. Untuk peta konsepnya sendiri di sini ya, membuat ragam hias pada bahan buatan. Nanti kita pelajari pengertian bahan buatan, kemudian bahan, alat, dan juga teknik ragam hias ya. Selain itu pun prosedur menggambar ragam hias. Jadi prosedurnya seperti apa? Cetak saring, cetak lubang. Nanti terakhir kalian pun akan praktek ya, dari 2 pembahasan di buku LKS kalian itu. Ibu lihat sepertinya ada membuat ragam hias pada bahan buatan dan pada bahan alami. Nah, nanti diantara kedua bahan buatan dan bahan alami ini, Ibu akan ambil satu untuk nilai keterampilannya ya, untuk nilai prakteknya. Jadi nanti kalian Ibu usulkan mengambil salah satu, baik itu buatan ataupun alami. Namun insya Allah sepertinya Ibu akan ambil yang alami ya, kayu gitu. Tapi kalau untuk sekarang kalian silahkan beli sendiri, karena Ibu tidak menyediakan begitu ya. Kenapa Bu? Karena susah ya, sulit sepertinya kalian jika bolak-balik ke rumah ke sekolah begitu ya. Kalau misalkan ketemu mungkin itu lebih mudah, mempermudah. Jadi Ibu bawa bahannya ke sekolah. Kalau sekarang kita akan silakan nanti anak-anak untuk prakteknya Ibu belum matang mungkin konsepnya ya, nanti Ibu bicarakan kembali, nanti Ibu umumkan kembali kalian ditugaskan untuk praktek apa begitu ya. Untuk saat ini Ibu akan kasih materi dulu ya. Kalau untuk SBK mungkin di semester 2 tidak akan seperti semester 1, karena setiap kali pertemuan kalau untuk semester 1 selalu ada tugas dan selalu ada kuis. Kalau untuk sekarang insya Allah mudah-mudahan tidak.
Tapi untuk pertemuan kali ini kalian ada tugas juga ya. Jadi ini sebagai nilai tambahan dan juga sebagai nilai perbaikan kalian di semester 1 bagi yang memang nilainya kurang sekali gitu. Ya. Baik, di sini Ibu akan bahas hanya pengertiannya saja, perhatikan. Pengertian membuat ragam hias pada bahan buatan. Ragam hias disebut juga dengan, masih ingat nggak? Ragam hias disebut juga dengan ornamen, ya. Ragam, namanya pun ragam. Ragam itu bermacam-macam. Sedangkan hiasan itu adalah hiasan unik ya. Biasanya hiasan unik terdapat di gambar-gambar ya, baik itu di bahan buatan maupun di bahan alami. Di sini untuk pengertian sendiri, membuat ragam hias pada bahan buatan adalah suatu aktivitas, betul ya, karena judulnya pun membuat suatu aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan buatan. Apa sih bahan buatan, apa saja ya? Bisa tekstil, tahu kalian tekstil? Kain ya, tekstil, kemudian logam, kemudian kaca, triplex ya. Bu, triplex kan bukannya terbuat dari kayu. Nah, kayu itu kan bukannya bahan alami, betul. Tapi triplex itu kan sudah jadi bahan yang diolah oleh manusia. Nanti ada perbedaan antara bahan buatan dan bahan alami ya. Awas kalian jangan salah ya. Kemudian keramik, plastik ya. Nah, sebagai objek yang digambari ragam hias. Di sini contohnya ragam hias pada tekstil, kemudian di sini ragam hias pada keramik ya. Botol-botol seperti ini itu diragam hiaskan. Nah, ini ya. Di sini perbedaannya antara ragam hias buatan dan juga ragam hias alami. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, baik secara manual maupun secara masinal. Sedangkan bahan alam adalah bahan yang sudah tersedia di alam sekitar. Contohnya kayu. Kayu itu berarti kayunya tidak dibentuk menjadi triplek ya. Begitu, tidak dibentuk menjadi triplek. Tapi kayu utuh kemudian dipahat. Nah, itu termasuk ke dalam bahan alam. Sedangkan bahan buatan ya seperti tadi, kaca, kemudian kain ya, atau tekstil. Nah, di buku sendiri itu lebih cenderung kepada ragam hias tekstil ya. Ada pengertian tekstilnya. Kalian nanti silakan buka dan juga pelajari ya. Jenis-jenis sifat dan tekstilnya, pengertian tekstil. Kemudian ada lagi pewarna ya, jenis-jenis pewarna. Kemudian sifat bahan tekstil itu seperti apa, ada yang lembut ya, ada yang kasar. Nah, kerudung kalian itu kan beda-beda biasanya, nah gitu ya. Kemudian teknik menggambar hias pada bahan tekstil, biasanya kalau tekstil itu dibordir, kalau enggak di sablon, kebanyakan ya seperti itu ya. Jadi paham ya anak-anak ya, sebetulnya seni budaya itu banyak sekali dan sebetulnya beredar di masyarakat atau tanpa kalian sadari itu dekat dengan kita ya. Termasuk pakaian yang kita gunakan itu hasil daripada tangan-tangan ragam hias sendiri, begitu ya. Daster ibu kalian, kemudian kerudung kalian, baju kalian, celana kalian itu adalah hasil daripada tangan-tangan ragam hias buatan ya, begitu ya. Untuk tekniknya sendiri itu bermacam-macam. Baik ya. Oke, mungkin materi kali ini cukup. Bu, kita kan sudah beli buku gambar, kemudian sudah ada krayon. Nah, diapakan Bu buku gambar tersebut? Oke, kalian pertama-tama tolong garis tepikan buku gambarnya 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm kotak ya. Kemudian gambarkan satu gambar saja
Ibu bebaskanlah kalian, karena sudah kelas 7, Ibu harapkan kalian berimajinasi sendiri, ataupun boleh kalian meniru ya. Meniru itu bukan berarti jelek mencontek ya, kalau gambar beda lagi. Boleh meniru gambar yang sudah ada, maksudnya begitu, lihat di YouTube ataupun lihat di Google. Nah, boleh. Pertama, ragam hias flora ya. Kedua, ragam hias fauna, itu saja ya. Kalau untuk ragam hias boleh deh, ragam hias buatan boleh ya, contohnya figuratif boleh, ataupun geometris boleh ya. Geometris, figuratif, ragam hias flora, ragam hias fauna. Ibu inginkan satu gambar itu tolong diwarnai full ya, jadi tidak ada kekosongan ataupun tidak ada garis putih ya. Yang putih itu hanya pembatasnya saja, sampingnya. Nah, ibu inginkan warnanya full color, gambarnya di tengah-tengah, terserah kalian mau gambar apa saja. Nanti buku gambarnya dikumpulkan, insya Allah 2 minggu dari sekarang, mudah-mudahan diizinkan kalian ke sekolah, begitu ya. Oke, paham ya? Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kalian persiapkan pengertian tekstil. Jadi kalian baca dulu di rumah pengertian tekstil, jenis dan juga sifat bahan tekstil. Baik ya, mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada yang tidak mengerti, ditanyakan di grup saja, tidak japri ya. Tolong tidak japri, karena ibu tuh kan banyak kelasnya, apalagi kelas 9 hampir semuanya ya, bahan kelasnya banyak. Jadi tolong tidak japri, di grup saja. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.